Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita jumpa dengan penuh sukacita Tuhan. Seminggu sudah kita lalui, haleluya. Dan kita boleh merasakan bagaimana indahnya Tuhan memelihara dan menjaga kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam sorga, kami penuh dengan ucapan syukur. Sepanjang hari Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan memberkati hidup kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami tahu itu semua karena pemeliharaan-Mu dan berkat-berkat-Mu. Bapa di dalam sorga, sebelum hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, juga bagi yang mendengarkan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, baik yang menyampaikan, baik yang mendengar. Biar Tuhan beracara, biar Tuhan memberkati setiap pemberitaan firman Tuhan dan boleh merubah hidup kita, sehingga makin hari boleh makin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, hancurkan penghalang-penghalangnya. Ya. Kalau kita mungkin sedang berlomba, terus di depan kita ada kerikil, ada batu, dan lain sebagainya, dan itu menjadi satu halangan, menjadi satu penghalang buat kita lari. Begitu juga di dalam pertumbuhan rohani kita mesti mengerti, mesti menyadari beberapa banyak penghalang-penghalang di depan kita. Nah, ini mesti disingkirkan. Kita akan membaca di dalam kitab Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Pastikan bahwa saudara sudah membawa Alkitab dan kita mau buka bersama-sama. Kita baca Yakobus 1 ayat yang ke-6 demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, kita sudah baca Yakobus 1 ayat 6 sampai yang ke-8. Tuhan menekankan di sini, kalau kita minta kepada Tuhan, jangan sampai kita ragu-ragu, ya. Jangan sampai kita minta tanpa iman, saudaraku. Apalagi mendua hatinya. Nah, malam hari ini kita akan melihat penghalang-penghalang itu, saudaraku. Di dalam pertumbuhan rohani kita mesti mengerti ada banyak, saudara. Saya tidak bahas semua. Ada juga penghalang yang namanya kemalasan, ya. Ada namanya juga penghalang karena bodoh, ya. Dan karena dosa-dosa lainnya. Mungkin orang itu masih iri, masih benci, nggak jujur, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan hari ini, ya, entah kita sadar atau tidak, bahwa ada wabah yang perlu kita waspadai, yaitu campur tangan orang lain, ya. Yaitu apa kata orang. Nah, kalau ini kita nggak tangani dengan betul,
ini justru berbahaya. Hari-hari ini kita sudah sering mendengar orang berkata demikian. Aduh, sekarang ini pekerjaan sulit. Terjadi banyak PHK. Perusahaan-perusahaan ada beberapa sudah tutup. Beberapa tempat-tempat rekreasi pun tutup. Dan sebagainya, saudaraku. Ya. Kalau kita terus perhatikan apa kata orang, maka kita lupa bahwa Tuhan pun berkata kepada kita di dalam Mazmur 91 ayat yang kedua, orang yang duduk ayat 1 dan 2, Mazmur 91 ayat 1 dan 2, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, haleluya, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi orang ini posisinya ada dekat dengan Tuhan. Dan orang seperti ini akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jadi dia punya satu jaminan, satu kekuatan, bahwa dia memiliki Allah yang bisa dipercaya. Haleluya. Dan ini bukan apa kata orang, ya. Bukan apa kata orang. Nah, kalau kita mempercayai apa kata orang, hidup kita jadi susah, saudara. Ya, hidup kita jadi terombang-ambing. Ya. Kita mempercayai bukan hanya fakta, kita perlu melihat fakta, saudara. Kalau saudara mungkin mau nyebrang jalan, ya kita mesti perhatikan sekitarnya. Kita lihat kiri, kita lihat kanan, sudah bisa, ya kita nyebrang. Itu fakta, saudaraku. Jangan kita berkata dengan iman, kita nyebrang terus gak lihat kanan kiri. Ya, tertubruk, celaka, saudara. Nah, kita mempercayai bukan fakta, tapi janji dalam firman Tuhan. Ini yang menjadi dasar yang kuat supaya pertumbuhan rohani kita stabil, bahkan terus meningkat, saudaraku. Meningkat, ya. Seperti dikatakan tadi, kalau saudara lanjutkan di dalam Mazmur 91, itu jelas dikatakan 1000 rebah di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu. Itu fakta, saudara. Itu kenyataan. Dan itu ditulis di dalam firman Tuhan. Tetapi Tuhan tidak berhenti di situ. Dan dikatakan, saudaraku, kita hanya menonton, ya, kita hanya melihat hal itu. Haleluya. Itu Tuhan berkata tidak akan menimpa padamu. Justru kalau kita sudah mulai ragu-ragu, justru kalau kita sudah mulai berpikir, iya ya, jangan-jangan. Nah, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ragu-ragukan, itu nanti menjadi kenyataan. Haleluya. Nah, kalau kita terus mendengar, terus diisi terus dengan apa kata orang, sekarang kita melihat, saudaraku, di mana-mana kita melihat pemberitaan-pemberitaan hari-hari ini, baik di warta berita, antar kawan, saudara, kita lihat di WA, di Instagram, mungkin di Facebook dan lain sebagainya, itu kita melihat keadaan itu sepertinya sangat menakutkan. Dan kita lupa, kita justru lebih banyak mendengar apa kata orang daripada mendengar apa kata Tuhan. Nah, di dalam Matius 14 ayat 29 sampai 30, kita melihat sebuah peristiwa di sini. Petrus, dia berkata, Tuhan, kalau engkau memang Tuhan, suruh aku berjalan. Nah, Tuhan manggil, ayo mari ke sini. Dan Petrus sepertinya nggak punya akal, saudara. Bahwa dia berjalan, kalau dia keluar dari perahunya, berjalan di atas air. Dan tidak mungkin tidak tenggelam. Tapi saudara perhatikan, waktu mata Petrus tertuju kepada Tuhan, memperhatikan Tuhan, dia berjalan. Dia berjalan menghampiri Tuhan.
Tetapi begitu lekas dia merasakan kanan kirinya, loh, saya sekarang ini sedang berjalan di atas air. Nah, mulai merasakan tiupan hembusan angin itu. Dan apa yang terjadi? Tenggelam. Dia lupa bahwa Tuhan sudah memanggil dia. Mari. Kalau dia fokus terus, Tuhan menjamin bahwa Petrus menang atas segala persoalan yang saat itu sedang dihadapi, yaitu air, saudara. Tapi begitu dia merasakan sekitarnya, langsung tenggelam. Begitu juga kalau kita fokus, kita memperhatikan kepada Tuhan, kepada janji-janjinya, maka persoalan itu menjadi ringan. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan berkhotbah begini. Persoalan itu sebenarnya kecil, Tuhan kita lebih gede. Terus dia memberi perumpamaan sebuah koin, ya, mata uang itu kalau didekatkan terus ditarik sampai ke mata kita, maka gelap. Kita nggak bisa lihat lagi di sana. Semuanya kelihatan gelap karena tertutup dengan uang koin. Tapi kalau coba uang koin itu dibawa jauh, persoalan kecil, di belakangnya kita melihat keindahan itu. Pertolongan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Seperti kalau saya ingat sebuah pujian kuno, tapi indah, saudara. Ya, dikatakan demikian. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku gelisah. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Kalau kita terus mandang kepada dunia, seperti Yohanes 16 ayat 33, di dalam dunia ini kita banyak mengalami penderitaan. Tapi jangan takut, aku sudah mengalahkan dunia ini. Itu janji Tuhan. Sebab itu, kita belajar hari-hari ini banyak memandang kepada Tuhan, yaitu memandang di dalam kebenaran firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang tidak pernah tidak digenapi. Bahkan Tuhan memberikan jaminan, langit dan bumi bisa berlalu, tapi janji Tuhan, firman Tuhan itu kekal. Jadi apa yang ditulis di dalam firman Tuhan, mari kita belajar untuk memperhatikan, mempercayai, dan mulai kita mengucapkan. Sebab Tuhan berkata, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu perkatakan, itu yang aku jadikan. Haleluya. Nah, pertanyaannya begini, saudara. Fokus kita hari-hari ini lebih banyak kemana? Lebih banyak kemana, saudara? Sebab fakta-fakta itu yang kita lihat, justru itu membuat hati kita jadi lemah dan makin menjauh dari Tuhan. Bukan berarti orang beriman tidak boleh melihat fakta. Saya berikan ayatnya, saudara. Bahkan disuruh lihat apa yang kau lihat hari ini, besok tidak ada. Disuruh melihat, saudara. Disuruh memperhatikan, tapi percayalah bahwa ada tangan yang kuat yang menopang kehidupan kita, yang membela kehidupan kita. Di dalam kitab Keluaran 14 ayat 13 sampai yang ke-14 demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa ini, janganlah takut. Berdirilah tegap, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuh, Musa memberitahu, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Sudah lihat? Belum. Belum, saudaraku. Tapi Musa berani memperkatakan karena Musa hubungannya dekat dengan Tuhan. Musa berani memperkatakan. Haleluya. Dan saudara 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan
kamu akan diam saja. Jadi kemenangan itu dari Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena Tuhan. Sebab itu hari-hari ini kita lebih baik banyak mendengar apa kata Tuhan sehingga iman kita tumbuh. Iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, tumbuh. Tapi kalau kita mendengar, melihat apa kata dunia, membuat hati kita jadi gelisah. Membuat hati kita jadi takut. Mungkin faktanya ditunjukkan nih, ini teman kamu mati, kena COVID. Ini teman kamu PHK. Ini teman kamu, dan seterusnya. Membuat kita jadi lemah. Tidak berdaya, saudaraku. Kalau dalam kesukaran, kita mulai lemah, kita mulai khawatir, kekuatan kita habis. Nah, percayalah saudaraku, bahwa Allah kita lebih besar dari persoalan kita. Ayo kita lihat sekarang. Di dalam Mazmur 118. Saya tunjukkan ayat-ayatnya supaya saudara baca. Dan saudara bisa kuat, saudara. Firman Tuhan ini memberi kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita. Seperti tadi pujian, bila ku pandang ini dunia, bikin hati kita jadi gelisah. Tapi bila ku pandang kepada Yesus, membuat hati kita bersukacita. Mazmur 118, ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Manusia dibandingkan Tuhan, kesukaran dibandingkan Tuhan, tidak ada apa-apanya, saudara. Tidak ada apa-apa. Lagi kita lihat Ulangan 11, ya, Ulangan 11 ayat yang ke-25. Haleluya. Ulangan 11 ayat 25. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Ini janji Tuhan, ya. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Nah, kita melihat, saudaraku, lebih baik dan yang terbaik hidup ini dipenuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan itu menjadi penghiburan bagi kita. Roma 15. Nah, Roma 15 ayat yang keempat, saudara. 15 ayat yang keempat Roma dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Pengharapan, ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kalau saudara perhatikan Roma 15 ayat 4, segala sesuatu yang ditulis dahulu. Jadi Tuhan memberitahu, nih Musa pernah menghadapi kesukaran, Ishak pernah menghadapi masa paceklik, ya. Nuh pernah menghadapi kesukaran, dan itu ditulis. Nah, kalau kita baca, saudaraku, dikatakan itu menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan, pada ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kan indah, saudara. Daripada kita terus mendengarkan hal-hal yang ada di dunia ini. Boleh, saudara, mendengarkan berita, melihat, boleh. Tapi porsinya itu harusnya lebih banyak porsi kita mendengar apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang dunia katakan. Nah, yang berikutnya kita melihat dunia ini menunjukkan banyak memang, saudara. Orang ini sakit, terus
berujung pada kematian. Dan fakta-faktanya ditunjukkan. Ini si A kamu perhatikan, masih kawan kan? Bahkan ada yang masih keluarga, masih family. Si A mati, si B juga mati, kena COVID, istrinya dirawat, anaknya dirawat, dan lain sebagainya. Sehingga membuat hati kita menjadi kecil. Nah, kalau belum saatnya kita dipanggil Tuhan, jangan kita berandai-andai. Nah, waduh, kalau seandainya saya yang sakit, terus dipanggil Tuhan gimana ya nanti? Nah, itu nanti menjadi kenyataan. Saudara perhatikan di dalam Mazmur 91 ayat 10-11, ini jaminan Tuhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab, ada sebabnya saudaraku, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Justru sekarang ini orang mati karena ketakutan, saudara. Kalau saudara baca dalam Lukas 21 ayat 26 dalam terjemahan King James, Lukas 21 ayat 26 dikatakan demikian, orang-orang akan mengalami gagal jantung, artinya mati, saudara. Kenapa? Karena ketakutan. Lukas 21 ayat 26 dalam terjemahan King James Indonesia, orang-orang akan mengalami gagal jantung karena ketakutan sebab menantikan hal-hal yang akan datang ke atas bumi, karena segala kuasa di langit akan digoncangkan. Haleluya. Pernahkah kita berpikir demikian, saudara? Bahwa di balik pandemi COVID-19, kalau saudara perhatikan baik-baik, setan ikut masuk mempengaruhi orang-orang beriman yang tidak waspada dengan menimbulkan apa? Rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang. Dan kalau hal ini mulai dialami orang beriman, maka setan dalam tanda petik berhasil mempengaruhi iman daripada orang beriman sehingga lupa akan janji-janji dari Tuhan. Tadi kita sudah baca Yakobus 1 ayat 6-8. Harus memohon dengan iman, jangan bimbang, jangan mendua hatinya. Haleluya. Sebab apa, saudaraku? Kalau kita takut, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Lah, kalau takut itu berarti bukan dari Tuhan. Gampangnya kan begitu, saudara. Nah, hari-hari ini setan begitu halus masuk, saudara, sehingga menimbulkan ketakutan, menimbulkan kebimbangan, saudaraku. Ya. Dan ini kita melihatkan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kalau dalam terjemahan King James dikatakan roh kuasa dan kasih dan penguasaan diri. Jadi kita bisa menguasai diri kita, kita tidak hanyut gitu loh. Kalau saudara perhatikan, ada rombongan orang banyak gitu, sedang lari menuju ke kanan, padahal kita sedang berjalan ke kiri, itu yang betul. Tapi ternyata pengaruh orang banyak ini membuat kita bingung, betul nggak jalan saya ke kiri? Padahal betul, saudara. Tapi karena melihat orang banyak jalannya ke kanan, ternyata tanpa sadar kita ikut pindah ke arah kanan. Itu yang terjadi hari-hari ini. Ketakutan begitu orang cerita macam-macam, sampai akhirnya mempengaruhi kehidupan rohani kita. Padahal kehidupan rohani kita sudah betul jalannya, saudara. Tapi melihat, hati-hati kamu, hati-hati. Dan sebagainya. Mempengaruhi sedemikian rupa.
Haleluya. Cara, nah saya berikan begini, cara menghancurkan penghalang-penghalang yang menghalangi pertumbuhan rohani, yaitu, jadi gini, cara menghancurkan penghalang-penghalang yang menghalangi pertumbuhan rohani, yaitu satu, jangan sampai kita memiliki gairah tapi tanpa pengertian. Jangan sampai kita memiliki gairah tanpa pengertian. Oh, pokoknya semangat, tapi tidak ada dasar firman. Asal semangat, saudara. Oh, pokoknya pasti menang. Tapi nggak punya dasar. Ini keliru. Coba kita lihat gairah tanpa pengertian. Di dalam Amsal 19 ayat yang kedua dikatakan demikian, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, dipertegas di dalam Roma 10 ayat 2 dan 3. Roma 10 ayat 2 dan ketiga. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Gairah tanpa pengertian. Apa yang dia kerjakan ternyata melawan kebenaran firman Allah. Contoh yang paling gampang ini. Pemerintah mengeluarkan ketetapan tentang cara berhimpun dan lain sebagainya dalam masa pandemi COVID-19. Terus ternyata orang beriman, enggak, jangan takut, Tuhan di pihak kita, jangan takut, kita pasti menang, kita pasti tidak sakit. Mereka berkumpul. Ternyata mereka sedang melawan, saudaraku. Mereka sedang tidak takluk kepada Tuhan, tapi dia nggak sadar. Waktu dia kumpul ternyata tertular, kena COVID. Sekarang ada OTG, ya, orang tanpa gejala. Terus ada orang ODP, orang dalam pengawasan. Ada PDP, pasien dalam pengawasan. Itu gara-gara apa? Pemerintah memberikan larangan, memberikan ketentuan-ketentuan, tapi kita ini sepertinya lebih. Firman Tuhan mengatakan kita harus tunduk kepada pemerintah. Gak bisa semau kita sendiri. Oh, gak apa-apa, gak pakai masker, gak apa-apa. Akhirnya kena, saudara. Ini gairah tanpa pengertian. Nah, ini sangat berbahaya. Saudara coba lihat nanti di dalam Ulangan 1 ayat 41 sampai 46. Ulangan 1, 41 sampai 46. Waktu itu Musa memberi nasihat kepada orang Israel. Sudah, kamu jangan pergi berperang. Oh enggak, aku hari yang lalu sudah berdosa kepada Tuhan karena dia tidak taat. Sekarang mau berperang. Tuh, Musa memberitahu jangan, karena Tuhan tidak menyertai engkau. Gak percaya, saudaraku, tidak percaya. Akhirnya saudaraku, justru malapetaka yang terjadi. Nah, kalau seperti ini siapa yang disalahkan? Loh Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjaga? Loh Tuhan, kenapa Tuhan tidak melindungi aku? Bukan salah Tuhan, salah kita sendiri. Karena kita tidak memiliki pengertian. Gak memiliki pengertian, saudara. Musa sudah memberitahu, jangan. Tuhan tidak menyertai engkau. Kadang orang beriman agak susah diberitahu, saudara. Agak susah, ya. Mana mungkin, gak mungkin lah. Kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, masa Tuhan tidak melindungi? Lah kalau itu mencobai Tuhan, ya Tuhan tidak melindungi.
Saya beri contoh begini. Waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, bukankah ada firman yang berkata, nanti malaikat Tuhan menatang engkau? Terus Tuhan apa ikut? Enggak. Sekalipun Tuhan memiliki kuasa, tapi kuasa itu tidak dipakai untuk sembarangan, semau Tuhan. Justru Tuhan berkata, hei iblis, jangan mencobai Tuhan Allah. Nah, kita mesti punya hikmat, akal budi yang dari firman Tuhan. Sehingga kita tidak mati konyol, saudara. Kita tidak rugi karena kebodohan kita. Umatku binasa karena tidak memiliki pengertian. Jangan sampai seperti itu. Kalau pemerintah sudah memberikan larangan, ya ditaati, saudara. Ditaati. Haleluya. Jangan kita berkata, mana mungkin, pasti Tuhan melindungi. Saudara baca ya, di dalam Roma 13. Saya tunjukkan ayatnya. Roma 13 ayat 1 sampai yang ketiga. Dikatakan demikian. Tiap-tiap orang harus apa, saudaraku, takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa, nah perhatikan, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Bisa nangkap, saudara, bisa mengerti. Mari kita renungkan sebentar. Ya, jangan kita bergairah tanpa pengertian. Akhirnya mati sia-sia. Sebenarnya Tuhan masih punya rencana yang indah, konyol tapi saudara. Ya, silakan. Akhirnya timbul kepahitan. Gairah tanpa pengertian ini adalah salah satu persoalan yang serius dalam pekerjaan Tuhan. Sebab orang seperti ini tidak berakar dalam firman Tuhan. Sekali lagi, saya katakan, gairah tanpa pengertian adalah salah satu persoalan yang serius dalam pekerjaan Tuhan, sebab orang seperti ini tidak berakar dalam firman Tuhan. Mudah tumbang, mudah mundur, mudah gugur. Gimana Pak ayatnya? Ayo kita baca. Supaya kita kalau bergairah itu, saudara, didasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan Sadrak, Mesa, Abednego, Daniel, itu dia bergairah kepada Tuhannya, tapi ada dasarnya. Haleluya. Paulus juga begitu, ada dasarnya. Coba kita melihat di dalam Matius 13 ayat 20 sampai 21. Matius 13 ayat 20 ayat sampai 21 dikatakan demikian. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, perhatikan baik-baik, ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan segera menerimanya dengan gembira. Wih, ada janji Tuhan, haleluya. Dia terima kok. Tapi benih itu jatuh di tanah yang berbatu, dengan kata lain tidak berakar, saudara. Enggak berakar teguh. 21, tetapi ia tidak bertahan dan tidak berakar dan tahan sebentar saja, apalagi datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya. Jadi kita mesti ngerti, saudara, kalau kita di dalam pelayanan,
Tuhan sudah memberitahu, ya, pikulah salibku setiap hari. Artinya kalau kita masuk dalam pelayanan, ada sejumlah kesukaran yang akan dihadapi. Tuhan mengatakan kalau kamu membangun sebuah rumah, hitung-hitung. Cukup enggak anggarannya? Cukup enggak? Begitu juga kalau kita sudah berkata, Tuhan aku mau melayani. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah tanya mampu enggak, tapi mau tidak. Nah, di dalam kemauan itu Tuhan memberitahu bahwa kita harus pikul salib. Nah, kalau pengertian seperti ini, kesulitan sebagaimanapun sukarnya, dia akan tetap melayani Tuhan. Haleluya. Dia akan tetap melayani Tuhan. Nah, kalau selama tadi dikatakan jatuh di tanah berbatu, kalau selama pelayanan, selama pengiringan kita kepada Tuhan, tenang. Rasanya jalannya enak saudaraku. Bagi dia, tetap mau terus melayani. Tapi begitu ada kesukaran datang, begitu ada hal-hal yang berbahaya datang, langsung roboh. Sebab Tuhan mengatakan, orang ini hanya mendengar, tapi tidak mau melakukan. Selama tidak ada pencobaan, selama tidak ada kesukaran, rumah itu berdiri. Tapi begitu ada angin, ada banjir, datang, roboh. Kenapa? Tidak mempunyai dasar. Tidak ada dasarnya. Saudara perhatikan, mungkin kalau kita terjun dalam pelayanan, kita bisa lihat kenapa orang si A ini tetap teguh. Padahal kesukarannya sepertinya bertubi-tubi. Kenapa? Punya dasar, punya pengertian. Saudara, di atas dasar firman Tuhan. Yang satunya, begitu ada kesukaran sedikit, mungkin dalam bidang keuangan, pekerjaannya terganggu, langsung dia pergi, langsung dia tinggalkan Tuhan, nggak lagi mau pelayanan. Orang ini pikir, loh ikut Tuhan kok seperti ini. Nah, seperti itu saudaraku. Ya, haleluya. Nah, kita melihat saudaraku, kadang-kadang dalam pelayanan ada gesekan. Ya, namanya gimana saudara? Setiap orang punya mulut, iya kan? Kadang pelayan-pelayan Tuhan kalau tidak berjaga-jaga, mulutnya ini dipakai setan, saudara. Gosipin orang, ngomongin orang. Dalam pelayanan. Nah, kalau kita tidak berjaga-jaga, waktu terjadi gesekan seperti ini, roboh. Tapi saudara perhatikan apa kata Paulus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia punya akar yang kuat. Kesukarankah, telanjangkah, kelaparankah, mara bahaya, pedangkah, dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa memisahkan. Dia begitu kokoh. Dia begitu kuat. Sebab itu, nasihat saya bagi setiap orang yang sedang dalam melayani pekerjaan Tuhan, berdasar, berakar di dalam firman Tuhan. Jangan memiliki gairah tanpa pengertian. Sekalipun gairah itu dibutuhkan, di dalam Yohanes 2 dikatakan itu saudara, gairah akan rumahmu menghanguskan, menghabiskan aku. Yohanes 2 ayat 17 itu, coba saya lihatkan betul tidak, Yohanes 2, 17. Ya, betul. Nah, cinta akan rumah Tuhan menghanguskan. Perlu ada gairah, saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Perlu. Kalau kita punya pengertian, punya dasar firman Tuhan, tapi kita tidak punya gairah, nggak mungkin. Nggak mungkin, saudara. Ya. Nah, sekarang yang kedua, cara menghancurkan penghalang-penghalang yang menghalangi pertumbuhan rohani. Kedua, buang apa kata orang. Nah, ini penting, saudara. Saya berikan perumpamaan gini. Kalau saya membawa satu keranjang sampah, terus saya mau buang di rumah saudara, saudara mau terima? Ya nggak mau. Ini sampah. Begitu juga
Kata-kata orang yang tidak membangun, kata-kata orang yang bikin kita jadi lemah, buang, saudara. Itu sampah. Jangan dipikirkan. Jangan dipikirkan. Itu sampah. Kadang orang Kristen begitu bodoh, kata-kata yang sampah ini dimasukkan terus. Nggak heran rumahnya jadi jorok. Kehidupan rohaninya jadi jorok, saudara. Kenapa? Apa kata orang terus masuk. Itu yang berbahaya. Kalau hidup kita ditentukan apa kata orang, yang rugi kita sendiri. Ya. Bukan berarti kita tidak perlu mendengarkan apa kata orang. Perlu. Kalau kita memang salah jalan, ya dengarkan. Tapi kalau kita sudah ada di dalam jalan Tuhan, Musa berkata apa? Jangan ikut kebanyakan orang dalam berbuat salah. Sekalipun mungkin kita sendiri ada 20-30 orang berbuat salah, jangan ikut. Kita harus punya pendirian yang teguh. Nah, kita melihat, saudaraku, bahayanya kalau kita hanya mendengar dari kata-kata orang saja. Apa bahayanya? Ya, bahayanya kalau kita hanya mendengar dari kata orang saja. Kita melihat, sadar atau tidak, rumah tangga kita jadi ribut, bahkan sampai pecah, gara-gara mendengar apa kata orang. Saya beri contoh begini, saudara. Si istri mendengar dari kata orang, tadi aku lihat suamimu loh, boncengan dengan wanita. Oh iya, langsung si istri mulai dipengaruhi oleh pikiran. Dia nggak tahu, orang yang menyampaikan juga nggak tahu, karena yang dibonceng itu adalah mamanya sendiri. Kan konyol, saudara. Konyol toh. Apa kata orang langsung ditelan mentah-mentah. Bisa. Rumah tangga sering kali kacau, ribut gara-gara apa kata orang, saudara. Tutup. Telinga ini harus ditutup. Belajar menutup dari hutang darah. Tutup, saudara. Hal-hal yang tidak membangun, tutup. Kalau istri itu bijaksana, terima. Cepat mendengar, lambat untuk berbicara. Gak salah, lambat salah kita, saudara. Kita tidak akan berbuat salah. Jadi kita usut. Si istri ngusut. Tanya. Aku tanya ya, tadi katanya kamu berboncengan dengan wanita. Oh, suaminya akan berkata, ya, tadi mamaku yang dibonceng. Nah, selesai. Nggak ada asumsi yang macam-macam, saudara. Tidak ada praduga yang macam-macam. Kalau perkataan orang itu didengar, saudara, masuk di otak, ini, saudara, bergejolak. Berarti suamiku selama ini gak jujur. Berarti selama ini suamiku selingkuh ya. Padahal enggak, saudara. Padahal tidak. Selidiki dulu. Coba kita lihat Amsal 17. Saya berikan ayat-ayat ini, saudara, supaya saudara memegang perkataan firman Tuhan, bukan perkataan saya. Amsal 17 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Jadi kalau orang sudah dengar langsung ngomong, berarti tidak punya pengetahuan. Orang itu bodoh. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin, nggak cepat emosi, nggak cepat marah, saudaraku. Berkepala dingin, haleluya. Cepatlah mendengar, baik, tapi lambat untuk berbicara, maka lambat juga untuk marah. Haleluya. Nah, ini bahayanya, ya. Saudara mesti perhatikan baik-baik, bahaya kalau kita hanya mendengar dari kata orang saja. Yang kedua, bahayanya apa? Gereja dengan gereja bisa bermusuhan. Bisa berantem, saudaraku, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, karena mendengar kata orang. Kadang orang ini suka sekali kalau melihat gereja sama gereja berantem.
pendeta sama pendeta berantem, seneng rasanya. Jadi mereka ini datang, Pak Pendeta, katanya pendeta yang aduh, Bapak ini nggak jujur. Apa? Nah, kalau pendeta itu, saudaraku, langsung emosi, sayang. Seharusnya seorang hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan, yang ngerti bagaimana cara menyelesaikannya. Coba kita lihat Amsal 18, ya. Amsal 18 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Kalau para ibu pasti ngerti, sedap-sedapan itu seperti mungkin micin, mungkin kaldu ini, kaldu itu, supaya masakannya sedap. Ya. Nah, perkataan pemfitnah itu seperti sedap-sedapan masuk ke dalam hati, mak seneng. Apalagi dengar gereja itu gulung tikar jatuh, rusak, hancur. Wah, seneng dia. Seneng dia. Ini jahat, ini jahat, ya. Coba lagi kita melihat Amsal 26 ayat 22 sampai yang ke-26. Amsal 26. Nah, kita akan lihat Amsal 26 ayat 22 sampai yang ke-26. Dikatakan, saudaraku, seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. 23, seperti pecahan periuk bersalutkan perak. Pecahan periuk itu tajam, saudara. Tapi karena disalut perak, nggak kelihatan tajamnya. Ya. Demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaat. Nanti Tuhan yang bongkar. Nanti Tuhan yang tunjukkan. Ya. Selama orang itu berjalan dalam Tuhan, musuh-musuhnya itu, saudaraku, kita jangan bingung. Nanti Tuhan yang memperdamaikan. Asal kita benar. Haleluya. Nah, juga pelayan Tuhan, sesama pelayan Tuhan, ribut, bermusuhan, tidak suka. Terjadi pengkotaan. Ini pelayan Tuhan grup A, ini pelayan Tuhan grup B, ini pelayan Tuhan grup C. Grup A nggak suka dengan grup B nggak suka dengan grup C, sebaliknya grup C juga nggak suka dengan grup A. Jadi pekerjaan Tuhan jadi lumpuh. Kenapa? Karena memberi telinga, karena memperhatikan apa kata orang, saudara. Ya, akhirnya yang dirugikan pekerjaan Tuhan. Lanjut sekarang. Yang ketiga, ya, cara menghancurkan penghalang yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Ketiga, buang orang ketiga. Saya beri tanda petik ketiganya. Buang orang ketiga. Kita bisa ambil sebuah pelajaran. Selama ada orang ketiga, permasalahan bukan jadi baik, tapi jadi berantakan. Ada istilah begini, saudara perhatikannya. Istilah ini benar, saudara. Ada istilah seperti ini. Kanan, kiri, oke. Orang seperti ini mengail di air yang keruh. Dengan si A dia baik, dapat keuntungan. Dengan si B dia baik, dapat keuntungan. Jadi kanan, kiri, oke. Dia mendapat keuntungan dari pertikaian ini, saudaraku. Sebab itu buang, ya. Ada istilah begini. Kalau kita titip uang ke seseorang bisa berkurang. Kalau kita titip uang ke seseorang bisa berkurang. Tapi kalau titip pembicaraan bisa bertambah. Bumbunya terlalu banyak, saudara. Ditambahi. Apa yang kita tidak bicarakan ditambahi. Kalau saudara perhatikan kita kejadian, nggak ada Tuhan berkata kepada Hawa, jangan diraba, nggak ada. Saudara perhatikan, nggak ada. Tapi Hawa nambahin.
nambahi sendiri. Nah, orang memang lebih cenderung, lebih condong suka nambahi kata-kata. Ya. Kalau titip uang, wah dikorupsi, bisa berkurang. Tapi kalau perkataan, waduh bumbunya banyak. Sampai ada orang berkata, nangka, saudara tahu ya nangka muda, kalau dibuat abon, itu bumbunya banyak, sampai seperti rasa daging, tapi bukan daging. Karena bumbunya banyak, saudara. Ya. Nah, tetapi kalau pihak ketiga itu orang beriman, wow, orang beriman yang takut akan Tuhan, justru pihak ketiga ini punya satu misi, yaitu memperdamaikan orang yang bertikai, sebab dia ngerti, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Nah, ini pihak ketiga yang bagus, saudaraku. Dia punya tugas, ini bertikai, aku datang. Aku ingin memperdamaikan. Kalau si A, si B ini diperdamaikan, berkat Tuhan ada dalam hidupnya. Dia disebut anak-anak Allah. Oh haleluya. Nah, sebab itu saudaraku, kita perlu mewaspadai terhadap orang yang suka iseng, gak ada gawe, saudara. Di rumah nganggur. Sekarang banyak pandemi. Ya, saya ke tetangga lah. Iseng dia mulai pembicaraan dan lain sebagainya. Pembicaraan yang tidak mendatangkan faedah, justru menjadi laknat, saudara. Sebab apa? Hatinya busuk. Dia suka kehancuran, bukan kedamaian. Saya beri contoh begini, ya. Firman Tuhan ini luar biasa. Waktu Saul berbincang-bincang dengan Duk, ya, orang namanya Duk, saudaraku. Terus si Duk ini iseng. Memang itu yang dibicarakan fakta, betul, saudara. Duk tidak bohong. Pak Saul, aku tadi lihat Daud loh. Begini. Ternyata Daud ada di rumah imam di Nob. Ternyata Saul emosi, saudara. Saul marah. Mulut Duk ini menyampaikan berita itu kepada Saul. Akibatnya apa, saudara? 85 orang imam mati, plus keluarganya mati dibunuh gara-gara mulut daripada Duk. Betul, Duk nggak dusta, tetapi perkataan itu tidak bermanfaat, tidak membangun, saudara. Nah, di sini kita melihat kadang-kadang juga istri kurang bijaksana. Suami baru pulang dari kerja masih berkeringat, masih capek, nggak dikasih minum, tapi dikasih berita. Pak, tadi tetangga itu datang kemari, Pak. Kenapa? Marah-marah, nggak tahu, Pak, begini. Lah ini suami baru pulang kerja, dengar berita seperti itu, emosi, saudara. Didatangi tetangganya, terjadi keributan, terjadi perkelahian, bisa-bisa terjadi saling bunuh. Kalau itu sudah terjadi, baru nyesal. Sebab itu firman Tuhan itu ditulis begini. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu seperti apel emas dalam pinggan perak. Abigail memiliki sifat ini. Kita lihat Amsal 25. Ya, Amsal 25 ayat 11 dikatakan demikian. Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Nah, saya ceritakan tentang Abigail. Nanti saudara coba perhatikan, saya berikan ayat-ayatnya ya. Begini saudara, di dalam 1 Samuel 25, catat saudara ya. Kalau saya bacakan nggak cukup waktunya. 1 Samuel 25 ayat 3, 1 Samuel 25 ayat 20 sampai yang ke-27, 1 Samuel 25 ayat 32 sampai 35, 1 Samuel 25 ayat 36 sampai 38. Waktu itu
Daud sudah merencanakan untuk membunuh Nabal dan orang-orangnya. Sebab Nabal ini tidak tahu berterima kasih, padahal para pelayannya sudah memberitahu. Daud ini bagi kita seperti kota benteng. Dia melindungi domba-domba kita. Waktu kita menggembala dia, tapi Nabal enggak, justru menghina. Daud marah, Daud punya rencana mau membunuh. Waktu istri Nabal yang bernama Abigail pulang, diberitahu oleh karyawannya Nabal bahwa begini. Langsung si Abigail ini perempuan yang bijaksana, langsung menyiapkan makanan dan lain sebagainya, pergi menemui Daud. Akhirnya oleh perkataan Abigail, kemarahan Daud jadi reda. Dan indahnya, waktu Abigail pulang, dia lihat suaminya lagi mabuk, lagi pesta, dia tidak menceritakan apa yang ia kerjakan. Jadi tidak semua dia simpan dulu, dia tunggu waktunya. Haleluya. Belajar saudara ya. Belajar bisa ngerem, belajar bisa nahan perkataan. Kalau perkataan itu sekalipun betul, tidak bohong, itu perkataan fakta. Tapi kalau perkataan itu tidak membangun, nggak perlu kita ucapkan. Apalagi kalau suami kita atau istri kita rohaninya sedang lemah. Jangan semua diceritakan. Bisa justru membunuh dia. Haleluya. Yang keempat, ya, penghalang-penghalang itu saudaraku. Yang keempat, menghancurkan penghalang-penghalang yang menghalangi pertumbuhan rohani kita. Yang keempat, berani mencabut perkataan yang tidak benar. Harus dicabut, sudah harus diakui. Sebab itu jangan mudah-mudah ngomong, jangan mudah-mudah bicara saudaraku. Di dalam Ayub 42 ayat yang ke-5 sampai 6, Ayub berkata, aku cabut. Dia bilang gitu. Apa yang aku katakan itu cabut. Karena salah, saudara. Salah. Akhirnya Tuhan memberkati. Saudara, baik-baik perhatikannya. Perkataan kita itu tidak hilang di angin begitu saja. Perkataan yang tidak benar enggak hilang. Firman Tuhan mencatat. Perkataan yang tidak betul diucapkan itu naik di hadapan Tuhan. Itu berdiri, saudara. Enggak ngeri, saudara. Perkataan-perkataan itu naik, saudara. Bukan hilang di udara, enggak. Ayo kita lihat. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-6. Haleluya. Yeremia 17 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Ayat 16 ya. Yeremia 17, ya ayat 16, sorry. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka, ya. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku, semuanya terpampang di hadapan matamu. Jadi perkataan kita memang secara mata jasmani nggak kelihatan, hilang di udara, tapi sebenarnya di hadapan Tuhan tuh naik. Sebab itu firman Tuhan mengatakan apa? Harus dipertanggungjawabkan. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Nggak heran hidup orang Kristen jadi pahit, jadi susah, tidak ada damai, saudara. Gara-gara perkataan, ngomong sembarangan. Gara-gara perkataan. Firman Tuhan itu jelas. Sebab itu sangat rugi kalau kita sebagai orang beriman malas untuk membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan itu sebenarnya menjadi panduan, pedoman hidup kita. Firman-Mu menjadi pelita, suluh dalam perjalanan kita. Terang jadi saudara. Saudara lihat nanti di dalam Matius 12, 36, 37. Sekarang saya bacakan Amsal 18 ayat 20 sampai 21. Amsal 18 ayat 20-21. Dikatakan demikian. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya.
ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi hidup yang pahit, hidup yang gelisah, hidup yang tidak ada damai, terlalu sering karena orang beriman sembarangan dalam bicara. Sembarangan dalam bicara. Pak, gimana kalau saya cabut? Ya, kalau kita cabut artinya kita mengakui kata-kata kita itu salah, maka Tuhan itu adil, Tuhan itu setia. Dia mengampuni dosa kita. Jika kamu mengaku dosamu, maka Allah itu setia dan adil. 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang kelima, ya, jangan menghakimi orang hanya dengan sekilas pandang. Itu ayatnya di Yesaya 11 ayat yang ketiga. Ya. Yang kelima, jangan menghakimi orang hanya dengan sekilas pandang. Saya jalankan cepat saudaraku sedikit. Memang kita ini manusia punya keahlian, kelebihan, yaitu mudah melihat salah orang, sulit melihat salah sendiri. Itu kelebihan keahlian kita sebagai manusia. Mudah melihat salah orang, sulit melihat salah sendiri. Saudara baca Matius 7 ayat 1 dan 5 sampai 5. Matius 7 ayat 1 sampai 5. Paulus pernah menilai Yesus dari segi manusianya. Tapi Paulus aku sekarang enggak lagi. Aku sekarang tidak lagi menilai Yesus dari segi manusia. Saudara perhatikan, orang yang rohani seperti ini masih bisa salah. Sebab itu hati-hati saudara. 2 Korintus 5:16. Saya beri contoh lagi yang lainnya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saudara catat, saudara baca ya, saudaraku. Karena waktunya terus mengejar. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 saya ceritakan begini. Ada 2 orang ini sama-sama tujuannya baik. Satu orang Farisi, satu pemungut cukai. Tujuannya sama-sama baik, yaitu mau datang ke bait Allah untuk berdoa. Itu kan bagus saudara. Datang ke bait Allah untuk berdoa. Nah, di tengah-tengah dia datang, di tengah-tengah dia berdoa, dia mulai mengatakan bahwa aku bersyukur Tuhan kepadamu. Gak salah kita bersyukur. Tapi di tengah-tengah dia bersyukur, saudaraku, dia mulai membandingkan dirinya dengan pemungut cukai. Tuhan, aku bersyukur gak seperti dia loh Tuhan. Dia ini orang berdosa loh Tuhan. Dia ini orang munafik loh Tuhan. Dia begini, aku Tuhan, puasa loh Tuhan 2 kali seminggu. Aku memberikan perpuluhan dan lain sebagainya. Kalau kita bersyukur, itu artinya kita berterima kasih dengan apa yang sudah kita terima dan apa yang akan kita terima dari Tuhan. Kita bersyukur. Tapi di tengah-tengah bersyukur, ternyata si orang Farisi mulai membandingkan dengan orang lain. Mungkin kita bilang, Tuhan, lihat, aku kan lebih setia daripada si dia loh Tuhan. Si dia tuh seminggu belum tentu sekali. Kadang-kadang cuma menjadi Kristen hari Natal. Ada lagi Kristen Paskah dan Natal aja dia datang. Kalau aku enggak loh Tuhan. Seminggu, sebulan bisa 10 kali Tuhan aku datang. Karena aku lebih dari dia. Nah ini dia. Ya, suka menghakimi orang lain. Haleluya. Haleluya. Ini kita harus saudara kikis, buang. Sebab keahlian ini bukan untuk menilai orang, tapi kita menjadi berkat. Mata ini, saudaraku, bisa melihat. Tangan paling bodoh untuk melihat. Tapi tangan ini bisa membantu manakala mata ini kemasukan debu. Ya ini, nah, dibantu dibersihkan. Mata ini paling bodoh untuk makan. Mulut untuk makan. Nah, saling membantu. Kalau kita melihat kelemahan orang lain, jangan kita menghakimi. Jangan kita menghakimi, tapi tanggunglah kelemahan orang lain. Tanggunglah kelemahan orang lain tanpa mempercakapkan kesalahannya. Itu yang penting, saudaraku. Ya, hasilnya apa, saudara? Dua-dua sama
ke bait Allah, hasilnya berbeda. Pemungut cukai dibenarkan oleh Tuhan, pulang dibenarkan. Tapi si orang Farisi yang mengatakan saya lebih loh Tuhan, saya nggak seperti dia loh Tuhan, tidak dapat apa-apa. Kesimpulannya, kita perlu memperhatikan begini. Menjadi satu kebodohan kalau hidup ini ditentukan dengan apa kata orang. Susah, saudara. Kalau seandainya saya mau berpakaian, waduh, kalau saya pakaian ini, nanti apa kata orang ya? Waduh, kalau saya pakaian ini, nanti apa kata si A? Lah gimana, saudara? Hidup seperti ini gimana? Saya ambil contoh begini. Bapak dan anak pergi ke kota membawa keledai. Dia mau menjual keledainya. Terus si bapak ini menaiki keledai, si anak yang nuntun, yang berjalan. Di tengah perjalanan ketemu dengan seorang ibu. Si ibu ini berkata, orang tua nggak tahu diri. Masa anaknya suruh jalan? Kamu naik enak-enak. Akhirnya si bapak pikir, ya betul juga, turun, saudara. Si anak naik. Di tengah jalan ketemu lagi orang, anak kurang ajar. Masa bapak sudah tua suruh jalan? Si anak pikir, ya betul juga. Si anak turun, si bapak naik. Saudara. Lama-lama saudaraku, karena omongan orang begini-begini, lama-lama dua-dua naik keledainya pingsan, keledainya jatuh. Lama-lama bapak dan anak gendong keledai. Ini orang bodoh. Hidup ditentukan oleh apa kata orang. Ya. Yang kedua, kesimpulan kedua, orang seperti ini mudah bersikap munafik sebab kita ditentukan oleh apa kata orang. Ya. Di dalam saya ceritakan, nanti saudara baca ya ayat-ayat ini. Kisah 28 ayat 4 sampai 9 ya. Kisah 28 ayat 4 sampai 9. Waktu itu kapal yang dinaiki Paulus terdampar di pulau Kreta. Ya. Pulau Malta. Nah, waktu itu orang Pulau Malta menyambut karena kasihan. Di dalam keadaan dingin, Paulus mengambil ranting-ranting, mulai membakar supaya menghangatkan badan. Tahu-tahu ada ular gigit tangan Paulus. Orang Pulau Malta berkata, nah ini pasti orang jahat. Lolos dari Dewi Laut, sekarang dibinasakan. Ini pasti orang jahat. Ditunggu, saudaraku. Ternyata tunggu punya tunggu. Gak mati. Terbalik. Ini pasti dewa. Saudara, begitu mudah kata-kata orang ini berubah. Kalau kita tidak punya pendirian, bisa konyol kita, mati konyol, saudara. Ya. Yang ketiga, be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Titik. Kadang-kadang anak muda nih lihat artis Korea, saya mau seperti itu, udah potongannya begitu. Lain lagi lihat, wih ini artis ini cantik kan. Jadilah dirimu sendiri. Udah gak usah niru orang, saudara. Belum tentu potongannya artis ini, artis itu, artis ini cocok dengan kita. Belum tentu. Tuhan sudah kasih seperti ini, bersyukurlah. Hidung kita seperti ini, bersyukur. Bayangin kalau hidung kita seperti Pinocchio, gak cocok, saudara. Gak cocok. Kita diciptakan seperti ini, bersyukur. Tuhan, aku kok gemuk ya Tuhan. Enak, saudara. Waktu zaman kesusahan, kurang makan, gak mati dia. Kalau yang kurus, cepat mati. Nah, pokoknya bersyukur saja. Jadilah dirimu sendiri. Nah, di dalam Lukas 9 ayat 18-21, ini Tuhan melemparkan pertanyaan seperti ini, saudara. Menurut kamu siapa aku? Si A berkata begini muridnya, si B berkata begini, dan di antara murid-murid Tuhan penilaiannya berbeda-beda. Terus Petrus mengatakan, engkau Mesias. Haleluya. Macam-macam, saudara, ya. Nah, kita melihat, saudara, orang banyak itu punya pemikiran, punya cara pandang sendiri. Bayangin,
kalau kita ditentukan dari cara pandang 100 orang, hidup kita jadi susah sendiri. Bisa-bisa jatuh sakit mikirin, kok ini nggak boleh, kok itu nggak. Kita belajar, saudaraku, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Contoh yang terakhir. Kalau yang ini saya bacakan, ini contoh yang terakhir. Kisah 21 ayat 10 sampai 14. Yang lain saudara baca, jadi saudara bisa mengerti contoh-contoh yang saya berikan pada saudara. Sebab itu saya katakan, bawalah Alkitab waktu saudara mendengarkan firman Tuhan. Kisah Rasul 21 ayat 10 sampai yang ke-14. Dikatakan demikian, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kakinya dia, kaki sendiri ini maksudnya. Mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Perhatikan reaksi murid-murid daripada Paulus. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Saudara perhatikan pendirian Paulus 13. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Nah, 14. Karena ia, maksudnya Paulus, tidak mau menerima nasihat kami menyerahkan dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Aman, saudara. Sebab Paulus begitu yakin perjalanan hidup Paulus, perjalanan hidup rohani dan pelayanannya tidak ditentukan oleh apa kata orang. Enggak, saudara. Haleluya. Biar kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan merubah, saudara. Ini penghalang-penghalang yang kadang-kadang kita tidak sadari, saudara. Setan masuk begitu halus menyelusup dan mulai manuver di dalamnya, sehingga kita dikalahkan, digugurkan. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, saudara, kita mesti jeli melihat setan supaya tidak mendapatkan keuntungan dari kita, sebab kita mengerti tipu dayanya. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan membangkitkan kita, ya, menjadi orang beriman yang kokoh, yang teguh di dalam Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami kembali. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, kami tidak mau digoyahkan dengan apa kata orang, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar. Tapi kami mau apa yang Kau bicara, apa yang Kau ucapkan, apa yang Kau katakan dalam kebenaran firman. Itu yang kami pegang. Langit dan bumi bisa berlalu, tetapi setiap perkataanmu kekal, Tuhan. Dan ada jaminan daripada Tuhan. Sebab itu sungguh kami berbahagia mempunyai kebenaran-kebenaran firman. Biar kami limpah. Sebab hidup kami bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Itu yang menghidupkan kami. Tolong umat-Mu, tolong kami semua, Tuhan. Biar kami boleh mendapat kemenangan di tengah-tengah masa yang sulit. Kami tidak mau bodoh. Kami tidak mau dirugikan oleh apa kata orang, tapi apa yang Kau katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Meteraikan setiap kebenaran firman. Hamba-Mu terbatas untuk berbicara, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan, tapi Roh Kudus sanggup merubah kami, sanggup menumbuhkan firman, sehingga kami boleh berbuah-buah 30, 60, 100 kali ganda. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di tengah-tengah masa yang sulit, kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Mari umat Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Umat Tuhan yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus limpah
dengan karunia-karunia roh dan buah roh, membawa hidup kami sebagai orang beriman dalam perarakan kemenangan, bukan kekalahan, tapi menang, 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 sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.